Di balik awan Tifat yang membeku dalam waktu dan takdir, berdiri entitas yang tak tersentuh oleh sejarah, namun mengatur setiap napas kehidupan di dunia ini. Dialah prinsip surgawi, penguasa abadi yang dikenal sebagai Primordial One, sang desainer pertama yang datang dari luar bintang-bintang, beserta takdir yang bukan milik dunia ini. Prinsip surgawi adalah sosok misteri yang dikatakan sebagai penguasa Celestia, pencipta hukum ilahi Teyvat dan pengatur jalan para Arkon, manusia, serta bahkan naga tertua sekalipun. Ia tidak lahir dari dunia ini, namun hadir untuk menguasainya. Dalam kisah kuno Before Sun and Moon, sosok ini disebut sebagai Panes, makhluk primordial yang muncul dari kehampaan dan menyatakan kuasaan mutlaknya atas langit dan bumi. Dalam masa yang dikenal sebagai ketika merpati memegang ranting, tata surgawi turun dari langit dan memisahkan dunia Deva dari alam semesta. Di sini 7 penguasa, para naga purba yang mewakili elemen dunia, menentang kedatangan penguasa baru. Namun untuk melawan mereka, prinsip surgawi menciptakan 4 bayangan, manifestasi dirinya sendiri sebagai senjata perang surgawi. 40 tahun kemudian, 7 penguasa dikalahkan. Kekuasaan elemen mereka direnggut dan langit serta bumi dibentuk kembali. 100 tahun berselang, manusia pertama diciptakan. Mereka mulai perjanjian dengan sang penguasa langit. Tahun itu dinamai dengan tahun pembukaan Bahtera. Namun segala janji langit pun diuji. Dalam periode gelap bernama Perang Pembalasan Besar, seorang pengembara dari dunia asing tiba, membawa pemberontakan bersama malaikat pertama. Sementara itu, dari kedalaman dunia, sang Raja Naga Nibelung dari Abyss memperkenalkan pengetahuan terlarang, kekuatan dunia lain yang mencapai realitas dan memanggil kehancuran. Tifat hancur oleh perang antar langit dan kedalaman. Prinsip surgawi menang tapi bukan tanpa harga. Ia mengirimkan paku surgawi untuk memurnikan dunia dari kerusakan abisal. Namun pemurnian ini justru mendatangkan malapetaka pada dunia fana, menyebabkan kehancuran besar dan lahirnya kutukan-kutukan mengerikan. Kutukan dari langit bukan sekedar legenda. Hirucar misalnya bukan makhluk alami, melainkan manusia yang diubah paksa melalui kutukan alam liar. Sebuah nasib yang menimpa mereka yang darahnya tidak murni saat bencana besar menimpa Kenria. Sementara itu, keturunan murni Kenria diberi kutukan keabadian, hidup abadi tanpa tujuan. Ras malaikat yang dahulu menjadi pembawa kehendak langit juga menerima nasib serupa. Karena pengkhianatan mereka dan rasa cinta yang melampaui tugas suci mereka, tubuh dan kebijaksanaan mereka direnggut, menjadikan mereka makhluk mungil, tersembunyi, dan penuh penyesalan. Prinsip surgawi menetapkan hukum-hukum abadi, aturan ilahi yang tak terlihat namun mengikat segalanya. Kinosis, alat yang diberikan kepada Arkon, bukan sekedar simbol kekuatan, tetapi instrumen dari hukum itu sendiri. Mereka memungkinkan para Arkon untuk beresonansi langsung dengan Celestia, tapi juga membatasi kebebasan mereka. Bahkan untuk menyebutkan sisi lain dari distribusi visi pun merupakan pelanggaran terhadap hukum surgawi. Prinsip surgawi mungkin telah menciptakan sistem ini untuk menahan kekacauan, tapi juga mengekang kehendak bebas dari pengetahuan. Dalam narasi kuno disebutkan bahwa siapapun yang mencoba meniru seni terlarang akan terjatuh ke dalam kehancuran. Sejak bencana 500 tahun lalu, sang penguasa langit tak lagi bicara. Ia diam membiarkan dunia terombang-ambing dalam kehendaknya sendiri. Namun jejaknya masih terasa. Kekuatan larang surgawi yang melindungi langit, larangan kembali ke permukaan bagi orang Enkanomia, dan kemunculan Celestia menggantung di langit namun tak tersentuh. Dainichi Mikoshi, perang Arkon, dan bahkan kejatuhan bangsa Kenria semuanya menyimpan benang merah yang berujung pada langit. Di titik ini, satu pertanyaan menggantung. Apakah prinsip surgawi adalah penjaga keseimbangan atau penindas takdir?